Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lia Puspita, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Bogor. Tempat tugas saya di SDN Cibanteng 02. Saya akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Saya akan mewawancarai 2 orang guru di lingkungan tempat saya mengajar. Bisa dimulai ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, mohon maaf saya mengganggu ke Ibu. Saya ada tugas wawancara salah satu tugas dalam LMS bergerak, di mana saya harus mewawancarai 2 sampai 3 kepala sekolah yang berkaitan dengan kebijakan yang akan diambil berdasarkan permasalahan yang ada di sekolah tersebut. Nah, di sini Ibu sebagai kepala sekolah SDN Cinangka 01, saya mohon Ibu bisa kerjasama. Dalam hal ini saya akan bertanya yang berkaitan dengan keputusan Ibu. Apa aja ya Bu? Ini selama ini bagaimana Ibu bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Biasanya sih itu kita tidak secara terang-terangan identifikasinya ya, karena biasanya guru atau orang tua murid atau anak kalau sedang diidentifikasi, mereka jadi menutupi ya, jadi tidak asli nanti. Itu biasanya saya mengidentifikasinya di keseharian ini. Jadi saya harus kenal satu persatu personel yang ada di sekolah itu, sambil supaya saya tahu bagaimana nanti ketika ada guru ini yang bermasalah, ini saya sudah tahu bagaimana cara penanganannya, karena masing-masing itu pasti akan berbeda cara menanganinya. Ada yang harus agak keras, ada yang harus lemah lembut. Itu disesuaikan dengan kepribadian mereka ya. Terus selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi ada 2 kasus, tapi dua-duanya penting. Iya. Dua-duanya baik. Ya. Seperti itu. Saya biasanya dilihat dulu kasusnya. Ya. Yang pertama, saya mengedepankan yang urgent. Ya, yang mengedepankan yang urgent. Lalu yang kedua, saya mengedepankan yang apakah ini bisa diselesaikan dalam jangka pendek atau jangka panjang. Kalau ini bisa permasalahan ini memang agak rumit, tidak bisa diselesaikan dalam jangka pendek, artinya ini ditunda dulu. Yang urgent ini kan dua-duanya urgent, tapi ini masalah tidak bisa diselesaikan dalam jangka pendek. Jadi yang jangka panjang itu akan saya tunda dulu. Ini didahulukan yang benar-benar harus segera. Itu. Jadi kita ada skala prioritas ya. Itu skala prioritas. Lalu yang ketiga, keselamatan. Walaupun itu jangka panjang, tapi kalau itu mencelakakan, jadi kita walaupun ini ada jangka pendek, tapi ini masih aman-aman aja, masih bisa ditunda. Yang jangka panjang ini, tapi ini adalah berkaitan dengan keselamatan anak atau keselamatan guru, lebih baik kita ambil yang ini, yang lebih urgent lagi, apa keselamatan. Keselamatan mereka. Nah, terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah untuk penyelesaiannya itu?
Untuk penyelesaiannya, Ya misalkan apa dulu, apa ibu mengidentifikasikan dulu atau apa mengumpulkan fakta-fakta dan lain sebagainya. ya, biasanya saya sebelum ada masalah kita kan harus siap-siap dulu. Jadi kita bersiap ketika nanti ada masalah apa yang harus kita lakukan. Saya punya catatan kecil. Oh iya. Nah, yang pertama saya punya catatan kecil. Ada nanti pada akhirnya akan merujuk kepada berapa kali orang ini atau personil kita ini melakukan kesalahan. Lalu kesalahannya itu berat atau ringan, kesalahannya itu sering atau tidak. Nah, itu dilihat dari itu. Lalu dari catatan itu, saya kalau dia sering berapa kali nih kita punya target. Kalau misalnya dia kok ini sering, itu nanti akan saya panggil. Tapi kalau misalnya ini bisa diselesaikan tanpa memanggil personil kita itu, ya artinya diselesaikan saja secara di forum rapat, diselesaikan secara di forum rapat tanpa harus menunjuk seseorang itu. Jadi kita secara global disampaikan ke teman-teman bahwa misalnya Bapak Ibu nanti lain kali tolong ya kedisiplinannya misalnya. Padahal kita sedang menunjuk kepada seseorang, tapi orang lain di luar dirinya tidak ada yang tahu. Tapi kalau sudah urgent, ini sudah terlalu jauh, ya itu kasusnya terlalu berat, saya panggil secara individu. Nah, terus dari hal tersebut, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif itu memang untuk ini ya, kasus apa nih, yang ke anak atau ke guru? Ke guru boleh, ke anak Ya. boleh, yang menyangkut tadi di dilema etika ya, yang ibu, keputusan ibu tuh benar-benar serba salah. Harus yang mana ini yang harus dibela atau yang mana yang harus terlebih dahulu diinikan. Jadi ibu merasakan satu dilema hati yang besar. Ya. Jadi misalnya begini, ketika ada orang tua murid ya mengadukan gurunya kepada saya, itu kan saya tidak boleh membela guru, tidak boleh juga, kan saya tidak tahu benar nggak kenyataannya seperti itu. Nah, nanti saya akan pada saat di depan orang tua murid, yang saya ambil pertama kali adalah dia. Nah, dari situ saya alhamdulillah tidak perlu mengeluarkan orang itu, tapi saya mendapat kabar bahwa Ibu, mohon maaf saya akan resign dari sini. Kenapa Pak? Mungkin saya tidak cocok di sini. Saya ingin cari suasana baru begitu. Padahal kan pada intinya yang tidak cocok itu kan anak-anak, ya. Tapi tidak apa-apa, dengan alasan apapun saya bersyukur dia bisa resign tanpa harus dikeluarkan oleh kita. Jadi itu ada trik sebetulnya bagaimana kita cara memberhentikan orang tanpa menyakitinya gitu. Padahal kan dia berpikirnya oh ini mungkin memang sedang keseluruhan dinilai gitu. Jadi saya menggiring personil tersebut untuk tidak jadi sakit hati. Jadi dia legowo, oh iya saya sadar, saya memang penilaian dari anak saja saya sedang dulu seperti itu. Ya Ibu, terima kasih tadi penjelasannya sudah sangat gamblang sekali. Nanti hasil reviewnya nanti akan dicatat dulu semuanya. Mohon maaf sudah mengganggu waktu Ibu. Ya, terima kasih. Terakhir statement dari Ibu, bisa disebutkan nama, tempat tugas, terus berkaitan dengan kegiatan guru penggerak yang sedang dilaksanakan, bagaimana tanggapan Ibu? Ya, nama itu. Ya. Baik, terima kasih. Nama saya Yani Mulyani. Saya
Kepala Sekolah SDN Cinangka 01. Statement saya untuk para guru penggerak, menurut saya guru penggerak ini hebat. Dari mana saya tahu hebatnya? Dari teman-teman dari angkatan 1 sampai dengan angkatan saat ini, angkatan kuliah, angkatan 7. Ini saya mengenal kebetulan dari angkatan 1 sampai dengan angkatan 7 ini, saya ada dari beberapa angkatan yang saya kenal, ada perubahan yang tadinya hebat. Guru-guru ini menjadi lebih hebat lagi karena disitulah mungkin ada penambahan ilmu pengetahuan yang memang belum didapat oleh para kepala sekolah. Nah, oleh karena itu saya bersyukur sekali ketika melihat ada teman-teman yang lulus menjadi guru penggerak. Mungkin ini akan menjadi aset untuk pemerintah. Guru penggerak ini nanti ketika nanti menjadi kepala sekolah atau pengawas, ilmunya akan lebih dari bapak ibu guru lain yang dipimpinnya. Begitupun saya sebagai kepala sekolah tidak boleh berhenti sampai di sini belajarnya, karena saya bukan berasal dari guru penggerak. Nah, saya harus mempersiapkan diri ketika nanti suatu saat ada guru penggerak di sekolah saya, ada yang lulus menjadi guru penggerak gitu. Jadi saya harus tetap membaca, saya harus mencintai literasi. Itu saja. Terima kasih. Ibu, Selamat. terima kasih. Semoga sukses